Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Dalgi Surawan dari kelas 1241, merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kebijakan-kebijakan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari Candika Margi Bimantoro, Made Egi, Kumang Wawan, Andriani Dia, Yulin Kumala, Saila Aprilia, dan saya sendiri, Cahaya Dalgi Surawan. Ada 3 pokok materi yang dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah profil singkat dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009. Yang terakhir adalah kebijakan-kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan periode kedua sebagai Presiden pada tahun 2009 sampai 2014. Pokok materi yang pertama adalah profil singkat Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada 9 September 1949, lebih dikenal dengan SB, adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Beliau merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Materi yang kedua adalah kebijakan-kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 periode pertama masa jabatan 2004 sampai 2009. Setelah dilantik sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla segera menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan SBY dalam bidang politik. A. Mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Konflik Aceh menjadi fokus pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan perbincangan damai dengan tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka GAM di Helsinki, Finlandia, dan berakhir dengan penandatanganan memorandum kesepahaman pada 15 Agustus 2005. Dengan ditandatangani memorandum ini, menandakan bahwa berakhirnya konflik antara GAM dan juga Indonesia. B. Mencegah aktivitas illegal logging. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla membentuk kelompok kerja atau Pokja penanganan illegal logging beranggotakan lintas menteri di bawah koordinasi Menko Kesra untuk lebih mengefektifkan pemberantasan illegal logging. C. Memberantas terorisme. Aksi terorisme belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla. Bayang-bayang teror menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Akibat belum tertangkapnya otak utama aktivitas teroris, atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal sebagai penyebab aksi teror. Yang kedua, kebijakan SBY dalam bidang hukum. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Kabinet Indonesia Bersatu. Atas dasar tersebut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam Inpres tersebut, Presiden memerintahkan seluruh kementerian, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri hingga kepala daerah untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi. Yang ketiga, kebijakan SBY dalam bidang ekonomi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla menetapkan sektor ekonomi sebagai agenda utama dengan tujuan mewujudkan Indonesia sejahtera melalui program perbaikan iklim investasi. Indonesia juga berhasil melunasi utang IMF. IMF adalah International Monetary Fund. Cita-cita Indonesia untuk kembali mencapai swasembada pangan pada 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian dengan target swasembada gula pada 2008, swasembada daging pada 2010, dan swasembada kedelai pada 2010. Akan tetapi, kebijakan ini tidak dapat terlaksana karena krisis dunia dan melonjaknya harga minyak dunia.
Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada 1 Juni 2008. Pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM dengan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga tidak mampu. Dan berikut adalah foto dari salah satu kebijakan SBY pada tahun 2004 sampai 2009 di masa presiden periode pertama sebagai berikut, di mana foto ini adalah foto perjanjian damai GAM dengan pemerintah Indonesia yang terjadi di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, di mana pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan GAM mengutus Malik Mahmud Al-Haithar untuk menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU. Dengan ditandatangani ini, maka berakhirlah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, di mana sejumlah kesepakatan ditekan dalam pertemuan ini. GAM mencabut tuntunan untuk memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM. Materi selanjutnya adalah kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia periode kedua masa jabatan 2009 sampai 2014. Pemilu 2009 berhasil dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Budiono. Untuk membantu tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Adapun kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu. 1. Program-program tersebut antara lain tampak pada kebijakan One Stop Service atau OSS, mekanisme pengaduan standar kompetensi jabatan dan pertahanan. Yang kedua, memperkuat sistem politik. Untuk memperkuat sistem politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah seperti Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN. Pembentukan Setgab bertujuan menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik. Yang ketiga, mewujudkan good governance. Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik atau good governance, seperti pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan mulai tingkat desa hingga pemerintah pusat. Pada masa ini, angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Yang keempat, memajukan pendidikan. Usaha pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan ini dilakukan dengan memperdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan program tinggi melalui program sarjana mendidik daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau SM3T menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama 1 tahun. Dan berikut ini adalah salah satu foto dari kebijakan SBY sebagai Presiden ke-6 RI periode kedua masa jabatan 2009 sampai 2014. Salah satu kebijakan SBY di tahun 2009 sampai 2014 adalah dengan mewujudkannya good governance. Salah satu cara perwujudannya adalah melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. KUR sendiri merupakan pembiayaan perbankan yang fleksibel yang berarti diprioritaskan kepada usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik tapi belum memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal. KUR juga diarahkan kepada sektor usaha produktif antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Pelaksanaan KUR era pemerintahan SBY juga cenderung lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP atau USP koperasi, atau melalui kegiatan Lin KG program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana. Hematnya, pemerintahan SBY berkomitmen untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Nah, setelah beberapa pokok pembahasan materi yang dibahas pada presentasi kali ini, maka dapat disimpulkan SBY yang menjabat selama 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan periode 2 dimulai pada tahun 2009 sampai 2014, telah memberikan banyak perubahan pada pemerintahan Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan beliau selama menjabat sebagai presiden. Kebijakan tersebut telah membuat Indonesia bisa dibilang selangkah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun masih cukup banyak kekurangan dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan, SBY tetap salah satu presiden yang berhasil memimpin negara Indonesia menjadi lebih baik. Dan di situ terdapat beberapa foto di era kepemimpinan SBY sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, di mana periode pertama beliau menjabat pada tahun 2004 sampai 2009 yang memiliki wakil Muhammad Yusuf Kalla, dan periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014 yang memiliki wakil Budiono, dan kebijakan-kebijakan SBY mulai di periode pertama dan periode kedua. Periode pertama salah satunya adalah penyelesaian konflik antara GAM dan juga RI, dan yang kedua pada periode kedua yaitu diluncurkannya KUR untuk membantu mewujudkannya good governance. Nah, sekian dari saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3. Bila ada salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.